Kultivasi ganda Wu ilahi. Hal ini sepertinya mengingatkan De Chen Sun akan kenangan lama. Ketika mereka masih muda, mereka pernah mendengar legenda yang menakutkan. Pada suatu waktu, ada beberapa ras puncak di benua 10.000 yang dihancurkan satu demi satu. Menurut rumor, itu karena pembangkit tenaga listrik tak tertandingi seperti orang gila. Pembangkit tenaga listrik teratas yang menyendiri dan jauh, membunuh lebih dari satu tangan. Dan pembangkit tenaga listrik itu adalah kultivasi ganda Shen Wu. Saya tidak tahu berapa tahun telah berlalu, tetapi untuk pembangkit tenaga listrik yang menakutkan itu, Chen Sun masih mengingat gelar dunia untuknya. Fumo Great Sein. Fumo Great Sein, pembangkit tenaga listrik yang telah membuat ras yang tak terhitung jumlahnya harus menghadapi. Tetapi bukan dari antara 10.000 ras, tetapi dari ras yang mereka tawan. Ras manusia. Dikabarkan bahwa pada saat itu, beberapa ras puncak siap untuk strategi putaran 10.000, siap menelan tempat berkembang biak ras manusia. Dan pada saat itu, ada keberadaan seperti penjahat yang menakutkan di ras manusia. Hanya dalam beberapa tahun, ras pik konspirasi telah benar-benar menghilang dari 10.000 benua etnis. Dan di balik hilangnya mereka semua memiliki bayangan keberadaan yang menakutkan ini. Kultivasi ganda Shen Wu, hanya ras manusia, 10.000 roh, yang dapat melakukannya. Saat ini, identitas Chen Sun hampir terungkap. Ras manusia, ada orang jahat seperti itu. Hehe, itu tonik yang hebat. Bahkan sebagai pembangkit tenaga listrik teratas, Chen Sun sedikit berbeda di mata memandang ke arah Qin Yichen. Saya tidak yakin dengan identitasnya. Ada desas-desus bahwa orang-orang di tempat itu juga tampaknya mampu melakukan kultivasi ganda. Mo Seng mengerutkan kening, berbisik. Mendengar kalimat ini, pompa Chen Sun tiba-tiba menyusut, seolah memikirkan keberadaan yang menakutkan. Ada kilatan ketakutan di wajahnya. Dia tidak bisa tidak ingin menangkap Qin Yichen, tetapi juga menekan gagasan itu. Jika anak itu bukan berasal dari ras manusia, tetapi dari beberapa tempat, dia mengambil kebebasan untuk menyerang. Saya khawatir itu akan membawa bencana bagi dirinya sendiri. Saat ini, suasana di pegunungan di bawah sangat menyedihkan. Ada lebih dari 2 pembangkit tenaga listrik yang dikelilingi oleh siluet, tetapi tidak ada yang melakukan apapun. Dan pria yang dikelilingi olehnya tampak acuh tak acuh, tetapi setelah meminum beberapa pil, dia duduk diam. Suasana aneh ini tidak diragukan lagi lucu. Dengan begitu banyak pembangkit tenaga listrik, saya khawatir satu orang yang menyerang satu persatu sudah cukup untuk membunuh pembangkit tenaga suci. Tetapi saat ini mereka dikejutkan oleh anak yang tidak stabil. Namun, setiap kali mereka melihat bahwa tidak ada mayat utuh di tanah, kerumunan tidak bisa membantu tetapi mati rasa untuk sementara waktu. Inilah mengapa mereka berhenti. Tidak ada yang tahu bahwa begitu mereka mulai, orang berikutnya yang menjadi mayat itu adalah diri mereka sendiri. Kakak King terlambat. Dan di bawah kebuntuan seperti itu, tiba-tiba terdengar suara minuman keras di atas langit. Segera, dari kejauhan pegunungan Lezier, terdengar suara seperti guntur yang menggelegar. King Ye, tanda seru. Menelan jelai klan Azure Sable. Bukankah dia sudah melewati Siling Zerin? Bagaimana dia bisa muncul di sini? Ketika saya mendengar suara itu, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya mengubah penampilan mereka, dan garis pandang tidak dapat membantu melihat dari mana suara itu berasal. Segera, di ujung pandangan mereka melihat seorang pria berpakaian biru, dengan 4 pengikut, buru-buru menembaki mereka. Ketika dia mendengar suara itu, mata Qin Yichen berkilat kaget. Jelas, dia tidak menyangka King Ye akan berdiri saat ini. Tahukah Anda, setidaknya ada ratusan ras yang terlibat dalam pengepungan dia sekarang. Meskipun King Yao berada di belakang ras puncak klan Azure Sable, bahkan ras puncak tidak dapat bersaing dengan begitu banyak ras sendirian. Selain itu, dikabarkan bahwa serikat kali ini, klan Jinyan hampir mengungkapkan posisi mereka. Dengan kata lain, King Ye berencana untuk merobek wajahnya dengan Jin Mi. Meskipun Qin Yichen sangat berguna untuk klan Azure Sable, saat ini, memilih untuk menentang keluarga Jinyan bukanlah langkah bijak untuk klan Azure Sable. Di hadapan beberapa ribu garis pandang, pembangkit tenaga listrik di belakang King Ye jelas sedikit takut. Jelas, mereka tidak menyangka akan menghadapi pertempuran seperti itu. Dan ketika mereka melihat seluruh tubuh berlumuran darah dan tumpukan jerami, mata mereka keluar dengan warna yang luar biasa. Semua ini, apakah itu keluar dari orang itu? Bagaimana dia melakukannya? Tanda seru. Tanda seru. Haha, saudara Qin, bunuh dengan baik. Mata King melirik tumpukan mayat di bawah, tetapi mereka tertawa terbahak-bahak, dan di bawah tatapan beberapa ribu mata yang kuat, dia berjalan langsung menuju Qin Yichen. Di hadapan King Ye, banyak pembangkit tenaga listrik yang awalnya memiliki ladang gas yang menakutkan. Pada saat yang singkat ini, tampaknya tanpa sadar berkumpul untuk memiliki ladang gas semacam itu jika mereka takut untuk membuat marah yang terakhir. King Ye, dari beberapa ribu pembangkit tenaga listrik, mengambil langkah besar tanpa mengubah wajahnya. Momentum itu menakutkan.
Itu memang pemimpin muda dari ras Pig. Melihat momentum Qin Yichen, bahkan Qin Yichen tidak bisa menahan nafas. Dengan adanya lapangan gas, langkah ini bisa dicapai. Tampaknya nama sengit Qin Ye tidak lemah. Namun, ketika Qin Yi berjalan di depan dirinya, Qin Yichen dengan jelas melihat bahwa keringat dingin keluar dari pipinya. Jelas, meskipun 1000 pembangkit tenaga listrik itu tidak dengan sengaja memancarkan ladang gas yang ditujukan kepada pemuda itu, penindasan semacam itu tetap memberikan tekanan psikologis yang besar. Jika hanya ada 1 atau 2 pembangkit tenaga listrik, Qin Ye sama sekali tidak memiliki rasa takut, tetapi bahkan 10 kali lipat jumlahnya, bahkan dia akan merasakan sakit kepala. Bisakah kamu pergi? Melihat siluet yang dibasahi dengan plasma, warna keterkejutan di mata Qin Ye juga sulit disembunyikan. Adegan berantakan di bawah membuatnya tahu bahwa Qin Yichen pasti pernah mengalami pertempuran sengit sebelumnya. Namun, bahkan dia tidak bisa membayangkan betapa ganasnya Qin Yichen sebelum dia bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghalangi begitu banyak pembangkit tenaga listrik. Setelah mendengar pertanyaan Qin Yichen mengangguk lagi menggelengkan kepalanya. Tenang, aku akan membawamu pergi. Simbal hijau bergumam, dan suaranya penuh ketegasan. Semakin banyak Qin Yichen menunjukkan hal yang tidak biasa, semakin dia ingin melindunginya. Berdasarkan pertempuran yang tak terbayangkan sebelumnya, Qin Ye mengidentifikasi Qin Yichen. Selama dia dewasa, dia pasti akan menjadi raksasa di masa depan.